Halo semuanya, selamat datang di Stunning Podcast. Kami dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 1 akan membawakan podcast dengan tema Stelma di Revolusi COVID dan judul kami pada hari ini adalah pentingnya pemahaman COVID kepada warga Stelma. Oke, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu nih. Aku Reta. Aku Chris Raik. Aku Natasha. Aku Beatrice. Salam kenal ya buat para penonton di mana aja. Di podcast kali ini kita ditemani oleh C. Cynthia. Halo C, boleh perkenalan? Ya, aku Cynthia. Aku kuliah di Farmasi WM angkatan 2018. Udah, mungkin segitu aja. Oke. Baik, menurut Cece apa sih itu COVID? Kalau menurut aku sih baca di WHO ya, menurut WHO ya. Jadi pustakannya WHO itu COVID itu penyakit menular. Jadi jenisnya coronavirus. Itu jenis yang baru ditemukan kayak gitu. Jadi ini mulainya itu awalnya itu wabahnya itu menurut berita juga kan kebanyakan di Wuhan bulan Desember 2019. Jadi ini sekarang COVID kan jadi pandemi juga kan. Apa aja sih gejala dari COVID ini? COVID-19 ini, gejala-gejalanya. Kalau gejalanya sendiri kan banyak, tiap orang beda-beda. Kalau secara umum yang ada di WHO juga itu kayak demam, batuk kering, terus rasa lelah, terus beberapa orang itu juga kan ada kayak rasa nyeri, terus sakit, terus kayak hilang penciuman, kayak gitu. Terus banyak lagi, apalagi kalau misal ada penyakit komplikasi kayak gitu. Wah, bahaya banget sih kalau nggak ada gejalanya ya, apalagi. Virus ini juga selain berdampak sama tubuh kita juga berdampak banget sih sama ekonomi di Indo. Bahkan pendapatan negara pada 2021 sebesar 1,7 triliun turun sebesar 21,9% dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 2 triliun. Nah, jadi kita kan harus mengikuti protokol kesehatan dengan taat dong. Nah, Chris, protokol kesehatan tuh apa aja sih? Protokol kesehatan itu kalau nggak salah 5M ya. Yang pertama mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu. Nah, aku kurang paham nih maksudnya mengurangi mobilitas tuh kayak apa ya, C? Bisa tolong dijelasin? Mungkin kalau mengurangi mobilitas itu kayak yang dibilang pemerintah itu kayak kalau misal kita nggak perlu banget itu nggak usah keluar kayak gitu. Soalnya juga kan kayak ngurangin kontak fisik kayak gitu sih. Terus kan kalau kalau waktu di luar itu, kalau misal kita ngurangin waktu di luar itu kan kayak resiko terpapar COVID-nya itu juga berkurang. Jadi nggak ya ngurangin pasien juga kan. Karena tenaga medis juga terbatas kayak gitu. Kalian tahu nggak sih cara cuci tangan yang benar itu kayak apa? Kan protokol kesehatannya kan salah satunya mencuci tangan. Tahu dong, tahu. Tahu lah. Tahu. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosokkan pada kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan.
Langkah ketiga, gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Langkah keempat, gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan pada kedua tangan. Langkah keenam, usapkan ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan pada kedua tangan. Kemudian bersih deh. So, be healthier with Bethsaida Hospital. Wah, banyak banget ya prosedurnya. Oh iya, sekarang kan sudah mulai ada vaksinasi untuk COVID-19. Apa sih, efek samping yang dari vaksin ini secara umum, efek sampingnya? Kalau efek sampingnya itu sendiri itu banyak ya, tergantung juga ini sih. Kalau efek samping vaksin COVID itu tergantung dari imunnya. Kalau mungkin kerabat dekatku yang udah dapat vaksin COVID, mungkin efek sampingnya itu ada yang demam, ada yang kayak lapar terus, ada yang kayak mungkin habis disuntik lemas atau ruam-ruam. Itu hal yang wajar karena kan vaksin disuntik gitu kan ya. Ya banyak lagi sih, tergantung juga tergantung imunnya kayak gitu. Wah, banyak juga ya efek sampingnya. Ngomong-ngomong tentang cara mencegah COVID ini, apa yang kita perlu lakukan selain mengikuti protokol kesehatan, C? Kalau menurutku ya, selain ngikutin protokol kesehatan itu, cara mencegahnya itu ya makan makanan yang sehat kayak gitu, terus minum vitamin, mungkin olahraga juga buat ningkatin imun. Karena kan kalau kita kelamaan tidur rebahan gitu kan juga imunnya kita semakin berkurang kayak gitu. Habis gitu kayak Isa juga kayak mungkin yang pasti kayak makan buah-buahan, itu kan banyak vitaminnya dari sana kan. Ya mungkin masih banyak lagi sih, cuman mungkin kan nggak semuanya aku tahu gitu, karena kan masih belum menemukan pustaka yang benar-benar diteliti kayak gitulah. Oh gitu ya, berarti serem banget sih kalau kena COVID. Kira-kira ada vitamin atau obat apa gitu yang bagus buat tubuh? Kalau pengalaman orang-orang terdekatku sih, vitamin yang dikasih sama dokter itu kebanyakan vitamin C, vitamin D, terus kayak zinc, kandungan zinc itu biasanya kayak dari makanan ikan kayak gitu. Oh gitu ya, Ci. Wah, makasih banyak, Cik. Nonton dan pendengar kita jadi bisa catat itu untuk jaga-jaga nih. Oh iya, guys. Kalian di pandemi ini bosan gak sih? Bosen sih, pastinya bosen. Bosen lah. Kalau Cici gimana? Ya pastinya bosen sih, soalnya kan biasanya banyak kegiatan di kampus, macam-macam kegiatannya, terus tiba-tiba di rumah natapin layar laptop, kelas kayak gitu. Oke. Menurut kalian hal yang gak bosan untuk menghabiskan waktu itu apa ya? Kalau aku ya nonton film sih. Kalau aku dengerin musik. Pastinya drakor dong, tapi aku kadang gabut banget
dan ada barang bekas gitu yang bisa dipakai buat jadiin kerajinan. Aku sih bikin kayak gitu, kayak tempat naruh pensil, terus ada juga yang pakai botol bekas, aku pakai cat air biar estetik gitu. Nah, kalau Cece nih ngapain kalau bosan di rumah gitu? Kalau bosan di rumah sih ya main musik, terus coba-coba buat berkarya di musik, buat musik kayak gitu. Terus juga kan mungkin ada kayak seminar-seminar online, coba-coba ngikutin, coba-coba juga mulai belajar hal yang baru gitu. Itu sih. Kayaknya semua seru-seru sih. Ada rekomendasi gak film sama musik yang bagus gitu? Kalau aku sih sukanya sih film misteri ya. Rekomendasiku mungkin Murder on the Orient Express sama Knives Out. Kayaknya keren tuh. Gimana tuh ceritanya? Jadi tuh ceritanya kan ada detektif Belgia nih, namanya Hercule Poirot. Dia mencoba memecahkan misteri pembunuhan yang terjadi pada pengusaha Amerika Rajat dalam kereta mewah yang melintasi benua Eropa. Terus di situ tuh ada 13 penumpang. Dalam kereta itu mungkin ada satu pembunuh dari antara mereka kan. Nah, terus sang detektif itu harus memecahkan misteri ini. Tapi di film ini banyak banget sih plot twist-nya. Pokoknya recommended banget deh. Keren juga tuh kayaknya. Kalau musik gimana, Sa? Ada rekomendasi ke yang bagus gitu? Ada dong, tapi kamu lebih suka genre apa dulu, Chris? Aku sih lebih suka musik yang bergenre jazz sama musik pop elektro sih. Nah, kamu ada rekomendasi lagu yang bergenre itu gak? Jelas ada dong. Kalau musik jazz, aku rekomendasiin lagu Sepatu yang dinyanyiin Tulus. Kalau yang pop, aku rekomendasiin Bahasa Kalbu yang dinyanyiin Raisa. Wah, kayaknya bagus tuh. Ntar aku dengerin kalau gitu. Nah, kalau Beatrice, kamu ada rekomendasi drakor gak? Banyak banget dong. Kayak ada Itaewon Class, terus Startup, True Beauty gitu. Penthouse juga ada. Ya macem-macem lah. Ada Live On, Live Revolution gitu. Banyak juga ya ternyata. Kalau Cici sendiri gimana Ci untuk menghabiskan waktu di rumah saat pandemi? Ya itu tadi sih, ngabisin waktu ya dengerin musik, terus buat karya kayak gitu sih. Kayak coba hal-hal yang baru gitu. Banyak lah yang bisa dilakuin gitu. Kan waktunya banyak. Keren sih, keren. Bisa bikin musik gitu-gitu ya. Terus bisa menambah ilmu dari ngikutin seminar. Tapi gimana kalau Cece mungkin coba nonton dan dengerin rekomendasi dari kita? Siapa tahu suka. Ya itu boleh tuh nanti dicoba. Coba dicari, dilihat. Oke guys, kalau gitu sebelum kita menutup podcast kali ini, kita doakan kepada semua warga Stelma dan semua warga Indonesia supaya mereka terjauh dari COVID-19 ini dan tetap dalam keadaan sehat. Dan untuk semuanya, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Ya guys, kita harus menjaga protokol kesehatan karena kasihan juga tenaga medis yang sudah meluangkan waktu, nyawa, sampai gak bisa ketemu keluarganya hanya untuk melalui COVID ini. Jadi kita harus menjaga protokol ya. Ya, kita perlu berterima kasih kepada para tenaga medis yang telah berjuang untuk memerdekakan kita dari pandemi ini, yang telah berani mengambil resiko untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Kalian patut diteladani banget deh pokoknya.
Dan satu lagi yang terpenting, meskipun dalam pandemi ini, kita harus tetap bersatu untuk melawan COVID. Jangan sampai kita malah terpecah belah karena pandemi COVID ini. Jadi, kita harus tetap bersatu untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 ini. Nah, sekian nih dari podcast dari kami. Dan kami berterima kasih khususnya kepada Cynthia yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan podcast bersama kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.